Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel aku. Kali ini tentunya kita akan membahas lagi mengenai mata kuliah ya. Kali ini masih tetap dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen tercinta kita, Bapak Muhammad Turkin, dari mata kuliah Entrepreneurship. Oke, kemarin kan sudah ada sih pembahasan ya dari video-video yang sebelumnya. Kali ini kita juga akan membahas mengenai entrepreneurship. Kali ini yang akan saya bahas adalah saya tertarik dengan satu judul ini sih, mengenai tips and trik pengembangan usaha. Nah, buat saya ataupun buat kalian semua yang mungkin mau atau mungkin sudah berpikiran mau merintis usaha gitu ya, bisa dipakai nanti tips and tricks untuk pengembangan usaha kita. Di sini mungkin bukan sesuatu yang asing ya tentang tips and trick. Mungkin masing-masing pedagang ataupun masing-masing orang yang sudah mempunyai rencana berjualan, mereka sudah mempunyai tips and trick mereka masing-masing. Mungkin karena pada dasarnya tips and trick ini adalah sesuatu yang kalau menurutku sih penting juga sih untuk kita memulai usaha atau untuk pengembangan usaha yang sudah kita punya. Di sini sih saya tidak mau panjang lebar ya, karena ini kita sharing. Kalau ada yang kurang mungkin mohon maaf ya sebesar-besarnya, karena segala teori itu akan kalah dengan yang sudah kenyataan gitu ya. Di sini mungkin ada tahapan-tahapan dari pengembangan usaha. Yang pertama kita bahas adalah tahap-tahapan mengenai pengembangan usaha. Di sini yang pertama adalah tentunya memiliki ide usaha. Nek kita nggak punya ide usaha, ya ngapain kita merencanakan gitu ya Rayo. Itu yang pertama kali harus kita pikirkan adalah mengenai ide usaha. Usaha apa yang mau kita buat? Bagaimana angan-angan kita ke depannya tentang usaha kita, terus apa yang mau kita bangun dari usaha kita, kayak gitu. Jadi ide usaha ini adalah fondasi awal, langkah paling awal untuk kita membangun sebuah usaha gitu. Terus yang kedua adalah penyaringan ide atau konsep usaha. Setelah kita mempunyai ide usaha, kita juga harus menyaring ide dan konsep-konsep untuk usaha kita. Jadi harus ditelaah secara ditelaah secara matang-matang dulu mengenai konsep usaha kita tuh mau dibikin seperti apa sih? Apa yang mbok gawe koyo piye usahamu iku? Itu harus dipikirkan matang-matang, bukan macam-macam, mohon maaf. Terus yang ketiga adalah pengembangan rencana usaha. Jadi setelah kita mempunyai ide, mempunyai konsep yang matang, kita juga harus mempunyai rencana usaha atau biasa disebut dengan familiar yang business plan. Business plan, mohon maaf agak loading ya tadi. Business plan atau rencana usaha. Jadi kita mempunyai rencana usaha kita untuk kedepannya bagaimana. Business plan kita untuk kedepannya itu kayak gimana sih? Itu juga harus kita pikirkan. Itu juga harus kita kembangkan mengenai bagaimana usaha kita. Itu mohon maaf ya, agak tadi ibu ada yang bagus sedikit. Ya minta doanya supaya cepat sembuh. Dan yang selanjutnya adalah implementasi rencana usaha. Terus yang terakhir ada pengendalian usaha. Di sini penting ya, kalau menurut aku, menurut kalian mungkin juga penting mengenai pengendalian rencana usaha, karena sesuatu yang tidak dikendalikan itu kan gak baik. Kalau terlalu kebanyakan itu juga gak baik. Jadi kita harus kendalikan rencana usaha kita, harus ditelaah matang-matang. Aduh, kalau ke distriknya matang-matang, macam-macam ya, pokoknya gitulah. Intinya kita harus mengendalikan usaha kita matang-matang supaya semua itu berjalan dengan lancar, dengan baik, dan bisa dikendalikan dengan baik itu teman-teman. Nah, mungkin seperti itu mengenai tahapan pengendalian usaha. Pengembangan usaha, mohon maaf, pengembangan usaha. Terus ini kita masuk pada tips and tricks pengembangan usaha. Di sini yang pertama adalah peningkatan promosi. Tingkatkan promosi. Yang pertama di sini adalah tingkatkan promosi.
Karena kalau kita nggak promosi, kita nggak kasih tahu kepada masyarakat mengenai apa yang kita punya, mengenai usaha kita, ya bagaimana mereka tahu, Le? Jadi kita harus meningkatkan promosi, misal bisa melalui Facebook, Instagram, Twitter, atau marketplace, bahkan Shopee itu kita bisa pakai untuk pengembangan usaha kita. Jadi ibaratnya gini, kalau toko offline tuh biasanya tuh agak sepi, tapi di online tuh lancar. Nah itu mungkin tips trik dia pengembangan promosinya itu maju. Jadi bisa melalui jalur-jalur lain selain online, selain offline gitu. Jadi tingkatkan promosi ini adalah sangat penting. Pertama, kita taruh pada urutan pertama pada tips and tricks pengembangan usaha kali ini. Terus yang kedua adalah kenali kompetitor. Maksud dari kompetitor ini mungkin tidak asing ya. Kompetitor itu adalah bukan musuh, mungkin orang yang jualan juga mungkin bisa sama atau sejenis. Itu juga kita harus mengenali kompetitor kita, bukan dijadikan musuh. Mungkin kita bisa jadikan belajar dari dia, apa yang bisa kita pelajari dari dia, apa yang bisa kita ambil, bukan meniru ya, tapi melihat terus bisa kita olah dan kita bisa terapkan mungkin di usaha kita itu adalah lebih baik gitu teman-teman. Terus selanjutnya adalah memperluas jaringan usaha. Kalau kita punya usaha, kita juga harus memperluas jaringannya. Semoga misal kita punya satu stand IT, Putri IT misal namanya, kita punya di daerah A, dan kalau sudah kita kembang, kita punya include, kita mempunyai penghasilan yang sudah cukup, kita bisa membuka cabang lagi di tempat lain, di kota lain, seperti itu. Jadi memperluas jaringan usaha supaya nggak stagnan di satu tempat gitu teman-teman. Kita mempunyai pengembangan dan usahanya dewi kita maju, kayak gitulah istilahnya. Kadang itu pamer kio bekerja, karena kalau kita itu nggak memperlihatkan kalau kita mempunyai apa, kadang dia agak dipandang sebelah gitu. Jadi itu perlu sih kalau menurutku, bukan sombong ya, tapi kita itu memperlihatkan kalau apa yang kita jual itu berkualitas. Jadi kayak gitu mungkin caranya. Terus yang selanjutnya adalah meningkatkan daya usaha. Daya usaha kita juga harus ditingkatkan. Mungkin mengenai kualitas, kuantitas, ataupun yang lainnya jangan stagnan di sini. Misal kalau kita sudah merasa, oh dagangan saya sudah laris nih, sudah banyak yang suka taitiku tadi, jadi tak kurangi kualitasnya gak usah mending-mending lah, si penting mayu ya, jangan kayak gitu. Mungkin kita bisa meningkatkan lagi supaya itu tuh lebih baik lagi. Jadi orang-orang biasanya tuh nenggon kayak enak loh Cah, mending tuh bahas nenggon kayak gitu bahasa Jawanya ya. Jadi bisa promosi tuh gak cuma lewat sosial media, via mulut ke mulut itu biasanya jauh lebih berpengaruh. Jadi kita meninggalkan kesan yang baik, kita memberikan kualitas yang baik, jadi bisa mereka promosikan kepada teman-teman mereka, kepada keluarga mereka, ataupun kepada semua yang mereka temui. Kalau produk kita tuh enak, produk kita tuh baik, jadi kayak gitu. Terus selanjutnya adalah yang terakhir, mengutamakan pelayanan konsumen. Itu masuk pada yang sebelumnya tadi mengenai pengembangan usaha, peningkatan daya usaha deh. Terus yang selanjutnya ini adalah pengembangan usaha dengan meningkatkan pelayanan konsumen. Kita tuh harus tetap meningkatkan pelayanan kepada konsumen supaya konsumen puas. Pembeli adalah raja, tapi ya jangan muncul maki. Kita harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen, harus selalu kita tingkatkan. Maaf ini kita bedakan habisnya. Nah gitu. Kita harus meningkatkan pelayanan pada konsumen kita supaya konsumen itu puas. Dan ini band mereka itu juga membawa pengaruh positif juga kepada usaha kita, bisa mempromosikan kepada orang, bisa membantu kita meningkatkan usaha kita kayak gitu. Karena kalau tanpa konsumen tuh kita nggak apa-apa, nggak ada yang beli, nggak ada yang mendukung penyuksesan usaha kayak gitulah istilahnya. Apalagi ya, mungkin kurang lebih kayak gitu aja sih mengenai tips and trick yang pastinya kita harus juga selalu mohon maaf ini menggunakan kamera lagi. Kita harus selalu berdoa juga. Selain kita berusaha, kita harus imbangi juga dengan berdoa. Kita memohon kepada Allah supaya kita dimudahkan usahanya, dilancarkan,
diberkahi. Jadi setelah kita menyiapkan tips and tricks yang harus kita penuhi sebelum pas kita usaha ataupun setelah kita membuka usaha, itu juga harus diimbangi dengan doa, ikhtiar, berdoa, berserah diri, dan usaha itu sangat penting ya. Jadi nggak cuma melulu kita mengusahakan yang terlihat mata. Ini ya kayak gitu tuh kadang tuh orang kini wes enak kadang ya gitu yang nggak baik. Jadi ya harus kita imbangi juga sih antara berdoa dan juga berusaha kayak gitu. Jadi ya semoga doaku untuk kalian semuanya yang nonton, teman-temanku ataupun siapapun yang menonton di sini, semoga kalau kalian lagi memulai usaha ataupun kalian sudah punya usaha, semoga dimudahkan dan semoga dilancarkan, semoga diberkahi dan semoga semakin sukses dan semoga tertular kepada saya teman-teman ya. Gak apa-apa lah, kita saling mendoakan karena doa baik itu katanya insya Allah akan kembali kepada kita. Ini gak usah takut kita mendoakan baik kepada orang lain karena doa pasti akan kembali kepada kita. Kalau kita mendoakan yang buruk, yuk kembali kepada kita. Jadi ya doakan yang baik-baik aja lah. Oke, mungkin kayak gitu aja ya tentang mengenai tips and tricks, sedikit tips and tricks pengembangan usaha dari saya. Tapi itu juga dari teman-teman juga sih, dari yang sudah pernah dibahas pada mata kuliah bersama Bapak Kajur dan bersama teman-teman BPI tercinta kayak gitu. Mungkin mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada gangguan-gangguan, ini HP-nya jatuh atau kayak gimana, mohon maaf. Mohon maaf juga atas penyampaian saya yang kurang tepat ataupun ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, karena kita manusia adalah tempatnya salah dan bisa. Terima kasih, selamat malam, selamat pagi ataupun selamat siang buat kalian yang menonton. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor.